setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Dan juga menyaksikan secara langsung bisa langsung ke YouTube Pro 1 RRI Palembang untuk bincang-bincang kita di edisi hari ini. Bersama Mbak Dina yang akan hadir menemani kita, tapi kita kenalan dulu deh dengan Mbak Dina ini siapa, kira-kira bidang kerjanya apa, dan juga topik apa yang kita bahas, mengapa harus kita ambil, sepenting apakah. Lengkap ya Mbak Dina ya. Oke, silakan Mbak Dina. Oke, terima kasih Bang Haris dan pendengar RRI Pro 1. Terima kasih waktunya yang menyempatkan untuk mendengarkan siaran ini. Ya, kenalkan nama saya Dina Carolina. Bisnis saat ini yang sedang dijalani yaitu bisnis jasa sih sebenarnya ya. Jasa sebagai sebagai apa ya, teman UMKM lah. Penyedia, supporting lah kalau bisa seperti dikatakan untuk para UMKM yang ada di Palembang sih. Itu ini apa namanya, bubut ya. Sesuai judul kita ya. Untuk genre, cuman kita ada beberapa juga yang main event. Begitu. Gitu. Itu kalau spesifiknya seperti apa itu but itunya ini Mbak Dina? Yang khususnya kalau UMKM di bidang kuliner, teman-teman kita para pebisnis kuliner itu biasanya bekerja sama dalam pembuatan stand gerobak ya, biasa disebut gerobak atau booth ya. Jadi kita menyediakan jasa pembuatan booth. Biasanya sih kalau yang brand-brand udah besar mereka sudah punya desain sendiri. Ada juga sih yang belum punya desain gitu. Jadi ya kita secara umum bisa dibilang custom sih, custom booth. Jadi kita tidak menyediakan produk ready seperti itu, Bang Haris. Oke, ini yang berhubungan dengan pameran atau pada saat untuk berjualan ini Mbak Dina? Jadi generalnya tuh semua kita ambil gitu. Kita terima jasa pembuatan custom. Asal ada cuannya gitu ya. Kenapa enggak? Gitu. Ya mulai dari B2B, B2C gitu kan. Pemerintahan gitu, kalau event biasanya kan pemerintah sering mengadakan pameran. Betul, gitu kan ya, booth custom lah. Jadi sepertinya untuk sekarang ini kondisi-kondisi seperti booth ini memang sudah lama sebenarnya ya Mbak Dina ya. Tapi kalau dilihat dengan kondisi persaingan dan biar nampak estetik, ada kata-kata estetik tadi dan juga lebih ke Instagramable gitu. Ya Bang Aris, bener-bener. Kayaknya permintaan booth ini semakin hari semakin meningkat karena semakin unik, semakin bikin orang pengen kesana gitu lah. Betul. Jadi uniknya permintaan booth ini semakin, kemarin contohnya kita tahu Indonesia ada wabah COVID ya. Dan alhamdulillah permintaan booth itu tidak menurun pasti, cuman tidak terlalu drastis ya. Jadi semakin adanya wabah COVID, ada yang di PHK, ada yang segala macam, dan mereka yang kena PHK dan segala macam itu memutuskan untuk membuka usaha atau usaha sendiri gitu. Jadi mulai usaha baru di bidang kuliner, mungkin di bidang apapun gitu yang membutuhkan stand betul. Dan booth. Jadi
tidak ini ya, di Palembang khususnya itu pelaku usaha kuliner itu memang setiap hari itu sangat apa ya, meningkat gitu. Gerakannya cepat, gerakannya Iya, cepat ya gercep, Mbak Dina ya. Apalagi juga istilahnya walaupun istilahnya kuliner kan tergantung ini ya apa ya, tergantung walaupun ada yang bilang ada musim-musimnya yang lagi hype mungkin ya, yang lagi viral gitu ya Mbak Dina ya. Tapi Benar-benar. hilang satu berganti satu, Berganti satu. hilang satu nambah dua, Benar-benar. hilang dua nambah 10 gitu kan, jadi semakin banyak yang untuk kuliner ya. Iya. Belum lagi untuk pelaku UMKM di kuliner, gagal yang pertama akan mencoba yang kedua Benar, gitu benar ya. banget sih. Jadi memang untuk urusan booth ini memang untuk kondisi sekarang memang sangat penting ya Mbak Dina. Kalau booth bisa dibilang itu adalah salah satu faktor yang menentukan konsumen itu beli atau enggaknya produk. Oke. Ya, baik itu kuliner atau bisnis apapun ya, pameran atau jualan di pinggir jalan pun itu faktor penentunya itu adalah visibility ya. Visibility betul, visualnya, Visualnya. ya. Jadi dari mata turun ke hati. Oh. Baru beli. Tak kenal maka tak sayang. Itu sejak kapan itu Mbak Dina akhirnya serius terjun ke dunia membut ini ya? Sejak nggak berbakat di bidang kuliner. Sejak berbakat. Sejak nggak berbakat. Oh, tidak Jadi, berbakat. Kurang berbakat jualan. Oh berarti memang pernah terjun juga ke dunia Pernah kuliner. dong, kuliner dulu awalnya gitu Oh kan. gitu ya ya. Jadi awalnya buka usaha kayak chiller gitu awalnya. Jadi kita kebetulan sebelum di bidang ini kita dulu event organizer, ikut. Oh jadi alat-alat untuk membuatnya itu memang udah ada. Oke. Karena COVID, tahu sendiri IO Banyak yang turun dulu ya, ya, banyak yang vakum dulu. tidak ada event, tidak apa kan. Jadi mutar otak, mau buka usaha kuliner, kita rancang sendiri gerobaknya, kita buat gitu kan. Ternyata ya usaha kulinernya ya mungkin karena nggak hoki di jualan cilok mungkin ya. Jadi malah ada yang nanya booth. Nah berawal dari situ jadinya keterusan buat booth aja gitu, nggak usah jual. Kayaknya ada kesempatan lain. Iya ya. benar. Di balik itu ternyata memang ada celah-celah Iya, yang lain gitu. benar. Akhirnya betul-betul ketemu Betul-betul, jalannya iya, ya. di situ jadi. Jadi untuk booth sendiri ini sejak tahun berapa ini tadi, Mbak Dina? Kalau untuk booth sih kita 2014 sudah main di Oh, booth sudah ya. lama Iya, berarti ya, sudah 2014. Udah lama, udah lumayan lama ya. Sudah lumayan lama. Cuman kalau- lebih ditekuni lagi Iya di tadi masa COVID tadi. COVID tadi. Oke. Iya benar. Ini kalau custom berarti bikin sendiri dong, Iya Mbak Dina? benar. Oh, bikin sendiri, Aha. workshop sendiri gitu. Oke. Jadi memang untuk disewakan atau dijual biasanya Mbak Dina? Dijual sih, kalau disewakan itu khusus untuk kayak apa ya, Pameran tadi pameran mungkin ya. gitu ya, lebih ke pameran. Kalau untuk UMKM untuk saat ini belum ya. Oh, Atau kalau ke depan UMKM secara personal mereka minta yang Iya. sesuai keinginan gitu ya. Jadi kalau untuk UMKM untuk yang stand kecil-kecil gitu, yang portable gitu belum ada sih untuk disewakan. Cuman kalau custom by order bisa gitu. Oke, itu biayanya kalau boleh tahu apakah termasuk murah atau gimana itu? Tentatif ya. Tentatif tergantung ya. Tergantung kebutuhan. Jadi ada teman-teman yang baru mau mulai usaha, yang modalnya cukup minim gitu, ya disarankan pakai booth yang portable dulu, yang Oh, memang lipat-lipat gitu kan. Mbak Dina juga memang konsul dulu ya Iya, sama Mbak Dina, benar. nggak ujuk-ujuk langsung Enggak, gitu jadi ya. ditanya dulu mau jualannya di mana. Jadi jangan sampai rugi juga ya Iya, pelanggan ya. Benar. Apakah outdoor atau indoor gitu kan, kita harus sesuaikan juga gitu. Oke. Apakah di mall atau di mana gitu kan, berbeda jenis bahan gitu. Betul. Gitu sih. Jadi kalau dari kliennya dari mana saja itu Mbak Dina? Alhamdulillah sih untuk saat ini klien bermacam-macam ya. Ada yang jelas pelaku UMKM kuliner, udah banyak yang jadi rekan gitu. Yang kedua ya dari brand ya, dari perusahaan-perusahaan gitu. Perusahaan-perusahaan ya. Gitu sih, Itu Pak. seputar Kota Palembang semua ya Mbak Dina ya? Kalau untuk pembuatannya ya kadang kan brand-brand itu sendiri ada event bazar atau apa kuliner yang
diadakan di kota Palembang gitu, Mhm. ya kita pasangnya di Palembang gitu. Cuman untuk Lampung, Pekanbaru kita sering cover juga. Jadi bisa dikatakan untuk usaha dari booth ini lebih stabil dibandingin Mbak Dina menjalani profesi sebagai ahli kuliner ya. Bisa dibilang gitu. Bisa lebih dibilang hoki, gitu. lebih Lebih hoki ya hoki. di sini. Gitu. Jatahnya di sana. Iya. Itu yang ngelolanya siapa aja itu Mbak Dina? Atau Mbak Dina sendiri Enggak. sudah hiring Enggak. orang atau bagaimana tuh? Kalau tim sih ada gitu, Mm-mm. tim freelance lah. Kalau untuk freelance biasanya tukang ya, karena kita tidak. Gak mungkin ya Mbak Dina yang ngerjain ketok palu sendiri gitu kan? Masangin roda. Enggak. Jadi untuk tukang Heeh. itu dia per project ada sih. Kita tidak merekrut tetap karena kan ya kita belum terlalu stabil gitu. Mm-mm. Kalau untuk tim internal ya juga ada gitu, marketing gitu, kepala produksi gitu. Jadi memang masih terus bergerak ya, bukan karena mentang-mentang sudah ada klien jadi mantap di tempat juga enggak ya Mbak Dina ya. Mudah-mudahan terus bergerak. Terus bergerak ya. Oke, ini kreativitasnya, ide-ide untuk bikin-bikin ini kan perlu desain dan segala macam itu Mbak Dina. Itu dari Mbak Dina sendiri atau kita butuh jasa yang lain ya? Butuh jasa orang lain? Untuk desain ini kita sih nggak terlalu baku ya. Maksudnya gini, jika klien itu punya referensi gambar aja pun kita bisa cuman gambar dari minjem dari Google gitu, nyontoh gitu kan. Kalau gitu. sesuai sama karakter jualan dia kita bisa customin gitu. Oh gitu. Ya gitu. Jadi ya. kita menghemat budget klien juga. ATM gitu ya, amati, tiru, tiru, modifikasi. Gitu. Tapi kalau yang udah besar usahanya, mungkin modalnya udah gede, Mereka ya punya kita, desainer sendiri dia ya. ya kita juga menyediakan jasa Menyediakan, desain ya. gitu. Tapi memang tentu budgetnya juga beda juga Di ya. luar dari pembuatan tadi. Betul. Oke, kalau di Jakarta mungkin ini di kota dan juga kota-kota besar yang booting ini menjadi sesuatu yang hal yang pasti lah, Iya. yang harus wajib Wajib ya. untuk sekarang ya. Nah kalau kota Palembang sendiri gimana itu, Mbak Dina? Memang tidak tidak sama seperti Jakarta, Bandung mungkin ya, antusias untuk booth ini. Cuman akhir-akhir ini memang banyak pelaku usaha tuh yang udah sadar dengan pentingnya gitu. Pentingnya ini booth ya. yang menarik tadi ya kan. Karena memang booth ini yang pertama kali dilihat sebelum jualannya. Betul. Orang nggak akan datang. Eye catching Iya, lah kalau bener. orang ngomong ya. Nggak akan nyicip kalau nggak datang dulu kan. Nah, gitu. Jadi itu sih pentingnya gitu. Jadi memang dari mata turun ke hati dulu. Oh gitu. Nah ini kalau untuk menggait klien-klien baru biasanya keliling-keliling atau ikut-ikut pameran atau gimana? Karena kan nggak semua orang juga yang paham budget, apalagi kita untuk UMKM-nya baru bergeliat ini. Ya Mbak Dina. Kalau untuk klien kami sendiri sih biasanya dari sosial media. Oh dari Iya, sosmed dari ya, Facebook, betul-betul dari manfaatin ya. IG, ya dari YouTube, dari segala macam penjuru sosmed. Pokoknya langsung ya, di mana ada kesempatan Dimana ada gitu ya. cuan, di situ kita ada. Di mana ada cuan, masangnya juga lebih Iya, murah, hajar gitu. Waduh ini Luar prinsipnya biasa. keren banget ini Mbak Dina. Oke, ini Mbak Dina sendiri tanpa dibantu keluarga juga ya Mbak Dina ya. Pasti ada suami ada ya. yang support, ada tim lah. Gitu. Tapi suami sendiri ikut terjun langsung atau sekedar Iya. supporting saja tuh? Dia kepala produksinya sih. Oh Ya, justru jadi dia menjadi yang ini ya. Ya, jadi nih ada desain, tolong realisasiin gitu. Jadi kalau aku kan aku punya klien, punya desain, langsung lempar gitu. Klien, desain dari klien lempar lagi gitu terus. Ini kan Jadi couple partner. bisa dikatakan ini kan tidak murah lah ya Mbak Dina ya, karena juga bahan-bahan yang dibutuhkan juga memang bukan bahan-bahan yang biasa gitu kan. Bisa dikatakan walaupun tidak murah tapi masih cukup terjangkau gitu ya. Nah, pasti kan kadang-kadang ada klien yang banyak maunya tuh. Oh iya, itu sudah biasa terjadi. Biasa terjadi. Oke, ada tips kah menghadapi itu dari seorang Mbak Dina? Jadi memang tipsnya harus jelas di awal ya Bang.
harus jelas di awal. Jadi kalau memang referensi dari dia harus kita buatkan invoice-nya, harus kita terangkan semacam RAB-nya, kita buatkan jenis bahannya apa, nanti Betul. yang dipakai itu apa aja bahannya. Jadi pas sudah selesai dia nggak bisa ini lagi ya. Komplain gitu, atau komplain apa. atau Yang apa jelas gitu. semuanya sesuai dengan Iya, keinginan ya. sesuai sama keinginan gitu. Oke, ada rupa ada harga Ada tetap rupa, ada diberlaku harga, ya. benar. Oke. Ini dari tahun 2000 bisa dikatakan Covid 2020 ya Mbak Dina ya. Iya. Sekarang 2024. Itu pun berjalan sudah hampir 5 tahun hampir berarti 5 ya. tahun. Hampir 5 tahun. Ini untuk menjaga kestabilan apalagi dengan kondisi-kondisi yang bisa kita katakan agak beda dengan bahan baku sembako yang naik turun kan. itu gimana tetap mempertahankan istilahnya tetap stabil, tetap menjadi kepercayaan dari konsumen, klien. Apakah ada inovasi-inovasi juga yang dilakukan Mbak Dina hampir sama dengan pelaku kuliner mungkin? Sejauh ini ngalir aja sih Bang. Ngalir aja gitu. Jadi Oh berarti dari- tinggal dijalanin aja gitu iya, ya? tinggal ngejalan. Jadi bisa dibilang alhamdulillah tinggal ngejalanin aja lagi. Oh, tinggal memetik hasil ceritanya Mbak Dina kita ini saudara-saudara ya. Jadi dibilang improvisasi atau apa Inovasi ya? tadi ya? Inovasi tadi bukan ini ya, bukan belum ada juga sih, ada cuman lebih ke internal sih ya. Lebih ke seperti internal, perekrutan. betul. Kalau untuk marketing ngalir aja lewat yang tadi. Kalau produk mungkin lebih inovasi juga agak Iya. sulit karena lebih permintaan klien ya Iya gitu ya. benar. Jadi ya kita tergantung gimana kliennya ngasih contoh atau referensi, itu yang kita kerjain Kita gitu kerjain, kan. Kadang betul. kita mau nyeleneh misal kayak misal dia maunya warna kuning, kita kasih warna merah, nggak mungkin juga gitu kan. Improvnya Kita- keterlaluan. Iya gitu. Jadi kita sesuai permintaan aja gitu. Saya ngebayangin ini gimana sih? Pesannya ini kok dibikinin ini nih. Iya benar gitu. Pengennya si penjual bukan pengennya si pembeli. Nggak kayak gitu tapi Mbak Dina ya. Nggak. Bisa lebam-lebam kalau kayak gitu. Itu penjualnya kelewat aktif itu. Oke, kalau anak-anak sendiri gimana ini? Apa support mamanya dan segala macam? Apalagi waktu seorang bisa dikatakan Mbak Dina ya sekarang business woman lah gitu Enggak kan. juga sih Bang. Kalau untuk ya kerjaan IRT ya tetap ya Bang, Tetap nggak bisa ya. dihindarin gitu kan. Kalau anak-anak sekarang udah ini ya, udah paham lah kerjaan, karena workshopnya di rumah, jadi nggak terlalu sering keluar-keluar juga gitu. Oh gitu. Oh jadi workshop juga ya. Workshop di lingkungan di lingkungan rumah gitu. Oh, workshop yang seperti apa itu biasanya Mbak Dina? Walaupun bisa dikatakan skupnya masih sekitar kan, tapi sudah bisa dikatakan satu kemajuan karena menularkan hal positif tuh. Mudah-mudahan. Workshop yang gimana biasanya? Workshop itu semacam bengkel ya. Bengkel, jadi karena dulu kita pisah sih rumah dengan workshop, cuman karena ribet ya, bolak-balik. Akhirnya gitu. mau Akhirnya diputuskan. Ya workshop di halaman di depan rumah kita buat workshop kita. Workshop. Dan juga banyak tetangga-tetangga yang juga tertarik seperti itu ya mungkin ya. Malah jarang ya, karena kita tertutup. Oh Kalau begitu. untuk area situ, jadi yang tahu-tahu aja. Oh betul, gitu. kita lebih mementingkan privasi dan Iya. takut juga tetangga-tetangga terganggu dengan Iya, suara benar-benar. gitu kan. Oke, ini pasti ada pasang surutnya loh Pasti. Mbak Dina, nggak mungkin kan Pasti. mulus saja Iya. kayak porselen gitu. Ini pasti Pasti, adalah pasti. ganjelan itu biasanya ganjelan usaha-usaha kayak gini gimana itu Mbak Dina? Ya tantangannya itu pada saat pasang surut surut ya kondisi apa ya, klien lagi kosong ya, kita inovasinya gini, jual produk ready gitu. Kadang kan live di Shopee kita jual apa ya, rak floating. Itu dulu sih zaman-zaman Covid ya. Itu live di Shopee. Jadi kita readyin rak floating, Oh, rak-rak yang termasuk ini ya. itu sampai sekarang itu? Sekarang udah jarang sih, alhamdulillah jarang ya. udah stabil ya. Nggak kayak dulu memang ya bisa dibilang menurun lah gitu kan, menurun Oke. banget gitu pada saat Covid itu. Jadi kalau dulu memang kita improve-nya di situ sih, jual produk ready seperti kayak
aspak custom dari kayu yang gitu-gitu. Oh, setidaknya kalaupun misalkan nanti kalau tidak stabil kita sudah tahu harus ngapain ya Mbak Dina ya. Gitu. Oke, tapi untuk konsumennya sendiri, kliennya sendiri kebanyakan dari Palembang ya Mbak Dina ya. Kebanyakan dari Palembang sih. Oke. Palembang. Kalau boleh tahu sampai sejauh ini yang didapatkan dari usaha Mbak Dina, tidak usah sebut nominal, kira-kira gambaran saja. Astaga. Astaga, mengerikan ini menjawab. Iya, ini pertanyaan yang seram ya. Alhamdulillah. Itu aja sih, Alhamdulillah ya. berarti setidaknya bisa mencukupi kebutuhan keluarga seperti itu ya. Bisa makan, Bisa anak bisa makan. sekolah, udah Nah, alhamdulillah ngalir aja. Oke, kalaupun dapat lebih itu di luar Di dari luar, prediksi itu, gitu ya. Bonus. Bonus, betul, setuju. Ya, benar. Oke, nah ini kan kita mungkin bisa berbagi tips juga ya Mbak Dina ya. Kadang-kadang ada orang, wah ini yang namanya booting sepenting apa sih? Nah gitu. Tadi sudah disebutin Mbak Dina tadi eye catching dan juga dari mata dulu baru turun ke hati. Tapi ada juga yang beberapa orang yang mungkin ini loh apa namanya? Ya apa adanya aja lah Nggak gitu concern loh. ke situ ya. Nggak concern Iya. ke situ. Apakah sepenting apa dari Mbak Dini sendiri untuk para pelaku UMKM memiliki booth itu selain daripada pandangan dari eye catching tadi Mbak Dina? Iya. Dan ini untuk siapa saja sebenarnya booth ini? Kalau menurut saya ini ya pribadi Iya. itu untuk booth ini apalagi di dunia bisnis kuliner yang kalau teman-teman milih usaha contohnya di pinggir jalan. Jadi Betul. peran booth ini memang sangat penting ya. Sangat penting, merupakan salah satu faktor penentu penentu konsumen itu beli atau enggak gitu kan dagangan kita. Oke, betul. Itu faktor convenience-nya, faktor yang menentukan bahwa dagangan kita itu dibeli atau enggak gitu. Jadi, Ini faktor bukan tentang visibility. urusan laku tidak laku ya Bukan. Mbak Dina ya? Jadi booth ini lebih ke sarana Identitas mungkin ya? benar, Ya. sarana promosi juga sih. Jadi kalau boothnya udah menarik, otomatis orang ya ada penasaran gitu kan. Betul. Yang tadinya mau ke Indomaret, tahu-tahu ada booth warna kuning, mentereng gitu dengan gorengan menggunung tinggi gitu kan, ngiler. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Betul. Gitu sih. Itu kabar-kabarnya warna juga mempengaruhi mood ya Mbak ya? Ada psikologi warnanya. Ada psikologi ya gitu. Itu menjadi satu sarana untuk konsultasi yang akan diberikan juga nggak itu Mbak Dina biasanya? Saya nggak terlalu Nggak terlalu paham ya, itu ya? mengenai psikologi warna. Cuman ada beberapa saran juga sih. Biasanya kalau memang yang belum ada desain, saya sarankan aja boothnya nanti pakainya warna yang mencerminkan dagangan atau warna-warna yang memang kalau kuliner kan ada beberapa warna yang disarankan gitu. Contoh warna perpaduan warna kuning dan merah gitu kan, atau merah kuning hitam gitu. Biasanya juga untuk yang jualan kuliner itu tidak disarankan pakai warna biru, cuman masih ada sih klien saya pakai warna, maaf ya gitu, saya nggak ngasih tahu karena mereka udah ada contoh atau referensi atau desain sendiri gitu kan. Bisa juga faktor kedaerahan kali ya Mbak Dina ya, karena kita agak berat kalau menggunakan warna di luar dari warna yang umum gitu. Belum lagi kita ada warna-warna yang identik dengan segala hal, misalkan warna ungu seperti apa gitu. Atau warna-warna yang lain, warna hitam kok suram gitu. Ada juga sih, cuman kan kalau warna itu sesuai identitas jualan atau produk kita. itu Kalau tadi. kopi masih cocok warna hitam. Betul. Jual kopi masih cocok warna hitam. Kalau jualan misal kita buka usaha laundry gitu ya, masih cocok dengan warna biru. Cuman kalau untuk makanan sendiri nggak disarankan pakai warna biru. Oke. Karena risetnya itu mengakibatkan kita tuh tidak merasa lapar. Nah, Jadi itu kalau dia orang nggak pendengar. merasa lapar gimana mau beli? Jadi kenyang gitu. Itu biasanya kalau dari saran dari Mbak Dina sendiri, biasanya kalau untuk orang-orang kuliner warna-warna apa tuh biasanya Ya tuh? warna-warna yang memicu hormon Nafsu lapar makan tadi ya, warna merah mungkin ya. merah, kuning, sama ada mungkin fontnya dikasih hitam dikit gitu. Nah itu dia memang psikis itu sangat mempengaruhi ya, Benar. walaupun kadang-kadang kita ngomongnya hanya sekedar mitos, tapi memang Memang real. real Iya. seperti itu ya Mbak Memang Dina ya. Heeh. Oke, jadi memang yang namanya booth ini
itu adalah identitas. Identitas, Tadi bukan tentang benar. laku atau tidak laku ya, Bukan. masalah laku tidak laku karena tetap produk yang Iya, akan dinilai, bukan iya. bootnya. Boot Itu sebagai supporting yang penting supporting tapi ya. penting, iya benar Eh, banget. Oh ya, saya juga ingat nih. Misalkan kalau apalagi sekarang kan banyak tuh di pinggir-pinggir jalan, apalagi kalau bootnya memang mencolok bisa kita sebut oh itu tuh yang warna ini gitu ya, Iya, gitu kan. benar-benar. Yang ada gambar Gambar bebeknya bebeknya. gitu. Jadi ya cerminan produk tadi. Jadi Oke, jadi semakin menarik, maka semakin semakin tadi ya. semakin memperbesar Memperbesar peluang. peluang, betul Ya, betul. Oke, jadi memang pengaruhnya besar sekali sebenarnya boot ini ya. Iya, Dan Palembang juga sudah mulai masuk ke dalam sana ya. benar Karena banget. kemarin-kemarin kalau saya lihat kemarin kebanyakan UMKM Palembang baru berurusan dengan kemasan. Iya, Kemasan tapi sekarang Kemasan. kemasannya udah Kemasannya cakep-cakep udah ya. cakep. Udah cakep-cakep udah nggak kalah dengan produk-produk yang di seberang iya gitu lah. benar-benar. Nah, ini ada nggak sih Mbak Dina yang hasil dari karya Mbak Dina sendiri boot ini yang nyeleneh gitu loh? Yang nyeleneh ya. Mungkin dari permintaan klien atau apa? Dulu ya mungkin awal-awal dulu. Kalau sekarang udah rata-rata sama sih. Yang Kalau dulu tuh normal-normal ada bentuknya kayak dom bulat gitu melengkung gitu, ada pintu. Iya, macam apa ya, rumah Teletubbies. Iya, dulu sih. Waktu masih nafsu-nafsunya gitu. Iya, gitu. Itu permintaan klien sih. Oh, gitu. Jadi kita yang buat juga yang aduh gimana ya ini pakai Bikin bahan bulat apa gitu ya. Di mana ini berpacu antara budget sama desain tadi kan. Jadi kayak gimana ya ngakalin bahannya nih dengan permintaan yang bulat kayak dom ini. Oke, nggak berasa obrolan kita Mbak Dina udah 30 menit ini. Iya Bang Haris. Ini menarik sekali ya Bud, karena beberapa boot ya namanya boot juga bisa dikatakan lagi nggak sebenarnya boot ini apakah bentuknya seperti kereta yang didorong gerobak? Iya. Ataukah mungkin yang stand yang seperti yang kalau kita lihat pada pameran, atau juga mungkin yang bentuknya seperti di gerbang mall yang mau masuk kan biasanya ada. Jadi bentuk boot itu disebut boot itu yang seperti apa Mbak Dina? Boot itu apa ya? Macam-macam sih bentuknya. Termasuk juga gerobak tadi termasuk sebenarnya ya? Termasuk. Jadi tiap daerah itu nanti ada penyebutan yang beda-beda. Ada yang gerobak, Betul. ada yang etalase, dibilangnya padahal itu kan masuk ke ranah boot, sarana promosi tadi. Betul. Jadi lebih dikatakan apapun tempat untuk meletakkan Benar, produk-produk benar. itulah namanya Display, boot, display produk. itulah Iya, namanya boot gitu ya. Oke, Mbak Dina, kita sudah di ujung kebersamaan Mbak Iya. Dina. Jadi kira-kira dari apa yang kita bincang-bincangkan mengenai boot ini, mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar, mengapa harus menggunakan boot tadi ya, dan juga kalau pengen lihat produk-produk Mbak Dina hasil kerja Boleh. kerasnya itu mau melihatnya tuh kemana nanti. Silakan. Boleh, nanti kalau teman-teman pelaku usaha juga yang mau merintis, yang baru mulai mau buka usaha itu di bidang apapun, kuliner, di bidang apa aja lah pokoknya yang butuh stand atau display produknya bisa lihat IG kita di boot.palembang atau di Facebook Boot Palembang gitu. Boot Titik Palembang. Bootnya tulisannya BOOTH titik Palembang. Palembang. Itu IG-nya ya. Oke. Itu. Oke, kalau untuk dari pendengar sendiri kira-kira apa nih yang ingin disampaikan? Iya, buat teman-teman pelaku usaha atau yang baru mau buka usaha, semangat aja gitu. Nanti kalau memang butuh konsultasi, mau merintis gitu, silahkan Anda ikuti Kiprah Indonesia.